Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin para jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada siang ini hanya dengan izinnya lah kita dapat duduk bersimpuh menikmati indahnya kebersamaan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat kebersamaan ini akan terus berada di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita di alam dunia. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Moga-moga kita semuanya termasuk umatnya yang kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa mengawali khutbah Jumat Sikat pada kesempatan yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah ini, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan cara istiqamah melaksanakan perintah Allah dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang kami banggakan. Semua kita membutuhkan guru dalam segala bidang ilmu untuk mengajarkan sesuatu berupa pengetahuan yang kita perlu. Guru itu laksana pelita, menerangi hati dan jiwa, membimbing semua muridnya agar selamat dan bahagia. Apa jadinya dunia ini bila tiada guru yang mengajari? Hidup pasti gelap dan mati, tiada peradaban di sana sini. Mari menjaga adab dan etika dalam belajar ilmu apa saja. Jaga sikap dengan guru, jaga sikap depan guru kita. Jangan pernah menyakitinya. Bila adab senantiasa dijaga, pasti dapat ilmu yang berguna, bermanfaat kepada sesama, di akhirat masuk ke surga. Para jamaah sekalian yang berbahagia, kita semua yang hidup di muka bumi ini pasti membutuhkan yang namanya guru. Guru adalah wakilnya Allah, penyambung lidahnya para nabi, para rasul untuk menyampaikan kebenaran ilmu pengetahuan terkait ilmu apa saja yang mesti disebarluaskan di atas muka bumi ini. Guru adalah sosok yang sangat mulia dan sangat sabar dalam membimbing murid-muridnya atau umatnya. Jangan sampai umat ini mengalami suatu derita dan nestapa yang akan menyebabkan kehidupannya menjadi hancur dari dunia hingga akhirat nanti. Betapa besarnya jasa-jasa guru kita. Dengan kebesaran hati dan semangat yang tinggi, mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ilmu-ilmu yang begitu banyak jumlahnya, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia.
dengan jasa-jasa besar guru kita terlihat berbagai macam karya-karya menjulang tersebar luas di muka bumi ini. Adanya bangunan-bangunan megah, alat-alat teknologi canggih, dan juga transportasi yang sangat luar biasa hingga era kita modern sekarang ini. Ini semua tidak lepas dari jasa-jasa guru-guru kita. Para jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Andai kata guru itu tidak ada di muka bumi ini, maka dapat dipastikan dunia ini akan gelap gulita. Tidak akan ada peradaban kehidupan untuk menunjang kemajuan dalam segala bidang. Dalam segala sesuatu, dimanapun dan kapanpun, guru senantiasa memberikan peran yang sangat penting untuk merubah keadaan. Manusia yang rajin berguru, maka akan bertambah wawasannya dan akan bertambah kedewasaannya sehingga mampu untuk hidup lebih bermakna serta menunjukkan karya-karya yang luar biasa di atas muka bumi ini. Ketika kita berguru di depan guru-guru kita agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bermakna adanya, maka yang paling penting adalah adab. Adab menempati ranking pertama untuk dapat menjadikan ilmu yang diterima menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah tentunya. Jangan mimpi kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat bila mana kita tidak memiliki adab di depan guru-guru kita. Mari dalam setiap pembelajaran dimanapun, entah itu di majelis taklim, entah itu di sekolah, di kampus, ada tempat-tempat lainnya, mari kita jaga adab dan etika kita dengan menjaga ucapan kita, dengan menjaga perbuatan kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat menyakiti hati guru kita. Kalau kita berani menyakiti hati guru kita, berarti sama artinya menyakiti Allah dan Rasulnya. Karena guru adalah kepanjangan yang akan meneruskan risalah ilmu pengetahuan yang mesti senantiasa disebarluaskan di atas muka bumi ini. Andai kata tidak ada guru, sampai saat ini kita tidak tahu siapa Tuhan kita, apa kitab kita, siapa nabi kita. Tetapi dengan adanya guru, semua menjadi jelas. Siapa Tuhan kita, apa kitab kita, dan bagaimana kita bersikap yang terbaik di atas muka bumi ini. Itu sebabnya mengapa belajar itu sangat penting artinya bagi kita. Kewajiban belajar ini dimulai dari sejak kecil hingga ajal menjemput kita nanti. Karena yang namanya ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis untuk dipelajari. Makin digali, makin banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Ini artinya hidup adalah belajar. Orang yang tidak mau belajar, berarti orang tersebut telah membatasi ilmu Allah. Dan ini termasuk kesombongan yang nyata. Jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki. Walaupun kita sudah kuliah tinggi, bergelar tinggi hingga profesor doktor. Kewajiban belajar adalah merupakan fardhu ain bagi kita. Karena dengan ilmulah kita akan bisa menentukan sikap yang mendapatkan kebaikan, kemenangan, dan kejayaan dalam kehidupan kita. Dalam suatu rumah tangga, bila ada ilmu yang disertakan di situ, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang penuh bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi sebaliknya, dalam rumah tangga itu tidak ada ilmu, yang ada adalah hawa nafsu, maka rumah tangga itu dalam waktu yang singkat akan mengalami kegoncangan dan kehancuran. Jadi dengan ilmulah segala sesuatu akan menjadi benar, baik, dan mudah. Bahkan disampaikan dalam hadis Nabi sebagaimana yang khatib sampaikan di awal mukadimah tadi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Untuk masuk ke dalam surga, tentu inilah hal yang sangat kita impi-impikan dan sangat kita niatkan dalam kehidupan kita ini. Masuk ke dalam surga tidaklah mudah. Membutuhkan satu perangkat yang cukup dan sempurna. Di antara perangkat yang mesti ada dan wajib ada adalah perangkat ilmu pengetahuan yang mesti ada di dalam memori akal kita dan di dalam memori hati kita. Apalagi yang terkait dengan ilmu agama, ini menjadi satu keharusan untuk dapat mengambil sikap terbaik agar kita lebih mawas diri dan hati-hati dalam bersikap berperilaku agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala dan ampunan dalam menapaki kehidupan di atas muka bumi ini. Ada ungkapan mengatakan, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan ilmu segala sesuatu akan mudah. Bagi para tukang yang mengetahui ilmunya akan dengan sangat mudah membuat masjid sebagus ini. Dan akan sangat mudah membuat gedung-gedung tinggi bercakar langit. Bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi akan dengan sangat mudah menerbangkan besi-besi bertonton seperti pesawat terbang atau kapal laut yang tidak tenggelam. Itulah ilmu pengetahuan. Sekecil apapun ilmu pengetahuan itu, Allah akan menghargai. Bahkan akan menjadi jaminan kita akan ditingkatkan derajat kita bila ilmu pengetahuan itu senantiasa menyertai kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa akan mengangkat derajat seseorang bila beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Hidup kita tidak akan pernah meningkat dari waktu ke waktu bila tidak ada ilmu. Jadi, bila ingin kita tambah mulia dan bertambah derajat kita, kehormatan kita, wibawa kita, maka hendaknya kita membekali dengan ilmu-ilmu yang senantiasa berkembang luas di tengah-tengah kita. Apalagi di era zaman modern sekarang ini, dengan banjirnya arus informasi, ilmu-ilmu demikian banyak menghampiri kita. Bisa kita melihat di dalam dunia internet betapa banyak ilmu-ilmu ditawarkan kepada kita. Apa bentuknya ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu alam dan lain sebagainya. Tinggal ada kemauan untuk tergerak hati kita untuk belajar sebanyak-banyak ilmu. Karena dengan ilmu inilah akan menjadi jaminan Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah akan begitu mudahnya memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah kami menghimbau dan mengajak kepada jamaah sekalian di masjid kita ini senantiasa rutin dilaksanakan kegiatan penyebaran ilmu pengetahuan. Di antaranya ilmu Al-Quran, fikih dan lain sebagainya. Mari kita meluangkan waktu beberapa saat untuk menambah ilmu kita. Karena dengan ilmu inilah akan menjamin hidup kita akan menjadi mudah. Dan dengan ilmu inilah akan membuat hidup kita makin mulia dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin radha 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin wa damir a'da ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma irfa' 'anil bala' wal waba' wal zalazil wal mihan ma zahara minha ma batan an baladina Indonesia khassah wa sadr buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.